Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi isi dan kebahasaan novel. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 12 IPA IPS, semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Selamat belajar dan tetap semangat. Unsur intrinsik novel. 1. Tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. 2. Plot atau alur. Plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Plot alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju progresif merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Alur mundur regresif merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu. Alur campuran adalah perpaduan antara alur maju progresif dengan alur mundur regresif, namun kadang jalannya alur secara acak dan tidak rapi. 3. Penokohan. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Unsur penokohan mencakup pada tokoh, perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam cerita. Berdasarkan watak atau karakternya, tokoh dibagi menjadi 3. Tokoh protagonis merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama atau protagonis dalam cerita. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Menggambarkan karakter tokoh. Penggambaran dijelaskan melalui bentuk lahiriah seperti keadaan fisik, cara berpakaian, tingkah laku, dan sebagainya. Penggambaran dijelaskan dengan jalan pikiran tokoh. Penggambaran dilakukan dengan melalui reaksi dari tokoh terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Penggambaran dijelaskan melalui lingkungan keadaan sekitar tokoh. 4. Latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian, tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar atau setting terdiri dari 1. Waktu, yaitu masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Latar atau setting waktu ini bisa digambarkan secara garis besar ataupun secara terperinci. 2. Tempat, yaitu lokasi di mana jalannya cerita tersebut berlangsung. 3. Suasana, yaitu kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. 4. Sosial budaya, yaitu pergaulan yang secara status sosial ini berhubungan dengan latar tempat, sebab status sosial sangat erat hubungannya dengan tempat bergaul. 5. Keadaan lingkungan. Lingkungan dari tokoh-tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin dalam jalannya cerita. Amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembaca yang terkandung di dalam cerita novel. Dalam penyampaian maksud pesan, sang penulis biasanya mengungkapkan secara tersirat ataupun tersurat. Tersirat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara langsung sehingga pembaca bisa langsung menemukannya. Tersurat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara tidak langsung atau pembaca perlu cerita dari awal hingga akhir untuk bisa menemukan pesan dari penulis.
Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang disebut juga sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona ketiga dia dan sudut pandang persona pertama aku. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Ciri bahasa novel. Satu, bahasa emotif, yaitu adanya upaya pengarang untuk menghidupkan perasaan atau mengunggah emosi kita sebagai pembaca. Dua, bahasa yang digunakan dalam novel dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Tiga, bahasa dalam novel juga cenderung konotatif atau bukan makna sebenarnya atau makna tambahan yang berada di luar makna sebenarnya. Empat, bahasa denotatif. Bahasa novel juga menggunakan kalimat-kalimat denotatif karena pemahaman pembaca novel mengacu pada makna denotatif. 5. Bahasa ekspresif, yaitu memberikan gambaran atas suasana pribadi pengarang atau suasana hati tokoh dalam cerita. Bahasa dalam novel juga bersifat sugestif atau mempengaruhi pembaca mempercayai cerita yang dipisahkan dalam novel. 6. Kata khusus dalam novel. Kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi temporal kronologis. Kata kerja yang menggambarkan tindakan, kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, kata kerja yang menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh dalam cerita, dan kata sifat.